Hai, saya Rosi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menjadi perawat di Australia. Caranya ada dua. Yang pertama adalah sekolah lagi atau menjadi nursing student. Yang kedua adalah dengan cara penyetaraan. Cara nursing student. Kalau di Australia, mereka itu ada perawat vokasional, ada perawat profesional. Sama ya kayak di Indonesia. Perawat vokasional itu tamatan diploma, perawat profesional itu tamatan S1 sarjananya. Bedanya adalah ketika di prakteknya. Kalau di Indonesia itu dari pengalaman saya sebagai perawat di Indonesia dari 2017 sampai 2022 tidak terlalu ada perbedaan antara vokasional dan profesional. Kalau di Australia itu dia beda karena dari hierarkinya udah berbeda. Kalau misalnya perawat yang tamatan diploma itu disebut dengan enrolled nurse, atau kalau kalian tahu tentang LPN, license professional nurse, itu dia secara kompetensi job desk-nya bisa disetarakan dengan enrolled nurse. Kedua istilah ini tuh saling bolak-balik gitu bisa digunakan. Yang di atasnya enrolled nurse itu adalah registered nurse. Registered nurse bisa mendelegasikan kepada LPN dan ada beberapa kondisi pasien yang tidak boleh secara hukum tidak boleh dipegang oleh LPN atau enrolled nurse, harus dipegang oleh registered nurse. Jadi jelas banget perbedaannya antara registered nurse dan enrolled nurse kalau di Australia. Balik lagi tentang nursing student, persyaratan secara detail itu kalian bisa cek ya di setiap institusinya, tapi umumnya yang diminta adalah kemampuan bahasa Inggris dan kalian submit ijazah akademis kalian yang paling terakhir. Untuk kemampuan bahasa Inggris nih, itu bisa pakai IELTS, TOEFL IBT, atau PTE. IELTS skornya minimal 7 each band, minimal 7 pada speaking, writing, listening, dan reading. TOEFL IBT itu minimal skornya overall 94. Dan PTE itu minimal skornya 65 each band. Ini harus kalian pastikan lagi tentunya. Sebelum kalian mengambil tes itu, kalian cek lagi ke situs website institusinya itu. Untuk IELTS, tes IELTS akademik, PTE akademik, TOEFL IBT. Yang secara umum, selain kemampuan bahasa Inggris, itu dokumen akademis kalian yang terakhir, SMA atau setara. Sekarang kan udah ada beberapa ijazah yang sudah ada translatannya. Tapi saya sarankan, kalau ada satu atau dua aja yang belum ditranslate dalam bahasa Inggris, translate aja mendingan. Tapi biasanya sih di Australia ini sangat transparan. Mereka tuh nggak yang kayak, salah sedikit langsung dieliminasi, nggak kayak gitu. Biasanya mereka akan memberikan kalian kesempatan, kalian akan di-email jika mereka merasa bahwa dokumen kalian ini perlu direvisi atau mereka memerlukan dokumen tambahan. Anyway, tentang dokumen akademis ini, kalian merasa perlu untuk ditranslate, itu kalian translate di Swan Translator atau di NAATI. NAATI atau NATI ini adalah National Accreditation Authority for Translators and Interpreters. Bedanya sama Sworn Translator, NAATI ini adalah Sworn Translators, penerjemah tersumpah yang kredibilitasnya lebih diakui di Australia. Yang mana yang kalian pilih? Balik lagi kalian cek ke institusi tujuan kalian. Nah, kalau misalnya kalian milih jadi nursing student, kalian cari dulu institusinya, kalian apply dulu. Setelah kalian lolos nih menjadi mahasiswanya, barulah kalian apply visa student. Karena di visa student itu dia diminta surat keterangan bahwa kalian sudah menjadi mahasiswa di sana. Ini yang saya jelaskan ya. Di video ini saya menjelaskan cara untuk menjadi perawat di Australia dengan jalur mandiri. Atau kalau misalnya kalian pakai agen, kalian setidaknya punya gambaran apa sih
yang sebenarnya diperlukan gitu ya. Karena kan banyak banget ada agen yang bodong gitu yang mempermainkan kalian gitu. Balik lagi tentang video ini. Jadi cara yang pertama nursing student, cara yang kedua adalah penyetaraan. Penyetaraan ini dikhususkan kepada kalian yang sudah punya kualifikasi akademis dan baik sudah ataupun belum punya pengalaman kerja di Indonesia. Jadi penyetaraan ini adalah proses di mana Australia ini akan melihat kualifikasi kita. Caranya adalah kalian harus melalui tahapan self-check AHPRA. Jadi AHPRA itu atau Australian Health Practitioner Regulatory Agency. AHPRA ini adalah satu payung besar yang memayungi 11 badan atau 11 board praktisi kesehatan di Australia. Salah satunya adalah perawat. Di Australia ini, keperawatan itu nggak kayak di Indonesia, badannya satu PPNI ya. Satu badan untuk perawat aja gitu. Kalau di Australia ini, perawat itu badannya dia nggak sendiri, tapi dia bareng sama bidan. Jadi namanya adalah NMBA atau Nursing and Midwifery Board of Australia. AHPRA ini menaungi 11 board, salah satunya adalah NMBA ini yang dia menaungi perawat dan bidan di Australia. Self-check adalah satu proses assessment, dia mengakses kualifikasi kita dari dokumen akademis dan STR. Ada stream A, stream B, dan stream C. Jadi kalau secara dokumen kalian masuk ke stream A, itu artinya dari Australia melihat, oh kamu ini setara sama perawat di Australia. Jadi kalau kalian tuh udah dapat stream A, congratulations, selamat. Itu artinya kalian langsung bisa convert, langsung bisa jadi perawat di Australia. Kalian langsung bisa daftar jadi registered nurse atau jadi enrolled nurse. Kalau misalnya kalian masuk dalam stream B, itu artinya pihak dari Australia ini menganggap bahwa kualifikasi kalian ini sepertinya setara dengan perawat di Australia, tapi harus dipastikan kembali dengan tes. Jadi ada tes tulis dan tes praktek. Tes tulisnya disebut dengan NCLEX dan tes prakteknya disebut dengan OSCE. Saya sendiri melalui proses penyetaraan dan masuk dalam stream B di self-check AHPRA. Saya sudah lolos di NCLEX dan sekarang saya sedang menunggu tanggal dijadwalkan untuk tes OSCE saya. Jadi ketika kalian sudah self-check dan kalian dapat di stream B, kalian akan disuggest untuk langsung melaksanakan tes NCLEX ini kan. Nah, tes NCLEX ini nggak harus kalian lakukan di Australia. Jadi kalian bisa lakukan di Malaysia, Filipina, dan Hong Kong. Atau Hong Kong. Jadi kalian bisa melakukan tes ini tanpa visa. Dan itu bikinnya jadi lebih murah banget. Saya sangat menyarankan kalian, perawat atau bidan yang ada di Indonesia yang sedang menonton video ini, kalau kalian punya keinginan untuk bekerja di Australia, coba self-check dulu. Coba self-check. Itu $250 atau sekitaran 3 juta. Menurut saya lebih worth it dibandingkan kalian coba-coba dengan agen dan malah berakhir dengan nggak tahu nih kan kalian kapan berangkatnya dan sebagainya gitu kan, diiming-imingi. Jadi coba mandiri dulu dan coba kalian ambil NCLEX itu. Untuk penjelasan yang lebih detail lagi, karena ini bakalan panjang banget videonya kalau saya jelaskan setiap bagian itu dengan detail. Jadi saya akan buatkan satu video tentang self-check yang benar-benar detail tentang NCLEX dan tentang OSCE. Tapi di sini secara garis besar ini saya menceritakan tentang bagaimana cara menjadi perawat di Australia. Salah satunya adalah dengan cara penyetaraan. Balik lagi tentang NCLEX. NCLEX itu sebelum kalian bisa duduk di NCLEX, kalian harus menunggu ATT, Authorization to Test. Authorization to Test artinya
mereka ini melihat lagi. Jadi yang sebelumnya kan APRA nih, APRA dia ngelihat dulu kita masuk ke stream mana gitu kan. Kita masuk ke stream B. Di stream B ini kalian nanti akan diurus oleh pihak AQNM exam namanya nih, yang ngurus tentang NCLEX kalian. AQNM itu adalah Internationally Qualified Nurses and Midwife. Kalian yang nantinya akan melalui proses ini, itu kalian masuk ke dalam AQNM karena kalian dari luar Australia. Internationally, dari luar Australia, qualified, terkualifikasi sebagai nurse and midwife, perawat dan bidan. Nah, pihak AQNM exam ini akan melihat kualifikasi kalian, apakah kalian ini berhak untuk duduk untuk melaksanakan tes NCLEX. Dan harus kalian ingat bahwa ATT begitu keluar, begitu terbit, hanya berlaku 90 hari. Artinya, dari semenjak ATT terbit, kalian hanya punya waktu 90 hari untuk kalian melaksanakan NCLEX. Kalau kalian melaksanakan NCLEX lebih dari 90 hari itu, ATT itu hangus, expired. Kalian harus menunggu ATT-nya yang baru. Dan itu bisa berarti bahwa kalian bayar ulang gitu. Bisa berarti bahwa kalian bayar ulang. Nah, dari pengalaman saya, ketika saya tahu bahwa saya masuk stream B, saya baca lagi nih kan stream B itu apa dan sebagainya. Taulah saya bahwa ATT ini hanya berlaku 90 hari, saya email pihak AQNM exam. Jadi ketika kalian itu masuk dalam stream B, akan ada email yang masuk yang mengatakan bahwa oh, kamu ini harus melakukan tes NCLEX gitu, atau oh, kamu ini sedang masuk dalam proses menunggu ATT. Saya reply aja email itu gitu, email yang saya terima itu pihaknya. Saya email, saya bilang bahwa saya masih harus mengurus visa saya, jadi bisa nggak di hold gitu. Ternyata bisa di hold dan dibalas email saya, email aja balik kapan kamu ngerasa siap, kita akan keluarkan ATT-nya. Jadi itu bisa, jangan takut guys, tanya aja yang sopan. Terus, itu tentang stream B. Setelah kalian lolos NCLEX, NCLEX itu tidak punya expiring date. Dia berlaku terus. Sampai kapanpun kalian, selama apapun kalian mempersiapkan diri untuk OSCE, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu NCLEX tidak punya expiring date. Jadi kalian kejar aja dulu NCLEX-nya dan kalian persiapkan diri lagi untuk OSCE. OSCE itu sayangnya hanya bisa dilakukan di Melbourne atau Adelaide di Australia. Jadi ketika kalian sudah merasa siap untuk melakukan OSCE, kalian harus mengurus visa turis. Nanti akan ada keluar dokumen yang mengatakan bahwa oh, kalian memang harus ada di Australia untuk melakukan tes ini, dan itu bisa menjadi surat pendukung kalian untuk mendapatkan visa turis. Lanjut ke stream C. Stream C itu adalah stream di mana kualifikasi kalian ini dianggap perlu untuk di-upgrade keilmuannya. Jadi kalian, dalam kata lain, kalian harus sekolah lagi. Kalau kalian kejar enrolled nurse, berarti kalian harus ambil sekolah diploma di Australia. Kalau kalian kejar registered nurse, berarti kalian harus ambil sekolah bachelor atau sarjana atau S1 di Australia. Tapi kalau kalian melalui self-check ini, kualifikasi kalian selama di Indonesia itu akan diperhitungkan dan nanti disetarakan dengan kira-kira kalian ini perlu masuk di semester mana. Jadi nggak masuk dari semester 1, nggak mulai dari nol ya. Dari pengalaman saya, ketika saya masih menunggu nih hasil stream, itu saya sempat bertanya pada beberapa agen di sini. Kalau di sini itu agennya kunjungan pertama selama 15 menit itu gratis ya. Jadi saya sangat menggunakannya dengan baik. Anyway, jadi saya bertanya, terus saya dibilangin,
Oh, kalau misalnya dengan kualifikasi yang Anda miliki, ini sebenarnya kamu bisa sekolah di Perth dan hanya perlu 1 tahun, jadi nggak perlu ngulang dari awal. Kalau kalian masuk dalam stream C, berarti kalian jadi nursing student. Berarti kalian harus mendaftar ke institusi, dan tapi mendaftar ke institusi itu kalian melampirkan dokumen dari self checknya ini gitu. Jadi kredit kalian akan diperhitungkan. Setelah kalian lulus menjadi mahasiswa, balik lagi ke cara yang pertama. Kalau kalian udah lulus menjadi mahasiswa, barulah kalian mengurus visa student kalian. Oke, jadi tahapannya ada 2. Yang pertama, jadi nursing student. Yang kedua, penyetaraan. Oke, videonya sampai sini dulu. Nanti akan saya ceritakan kembali bagaimana, ceritakan lagi tentang hal-hal yang lainnya yang lebih detail gitu, biar videonya nggak begitu panjang. Sampai sini dulu, sampai jumpa.